Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayat Kais dengan NIM 09105802220003 dari Prodi Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang satuan gramatikal. Adapun materi yang saya akan jelaskan, yang pertama yaitu pengertian satuan gramatikal, yang kedua bentuk-bentuk satuan gramatikal, yang ketiga satuan gramatik bebas dan terikat, yang keempat morfem, morf, alomorf, dan kata, yang kelima prinsip-prinsip pengenalan morfem, yang keenam hierarki bahasa, dan yang ketujuh bentuk asal dan bentuk dasar. Yang pertama, pengertian satuan gramatikal. Satuan gramatikal adalah unsur-unsur pembentuk bahasa yang memiliki arti baik secara gramatika maupun leksikal. Satuan berupa A. Morfem, contohnya rumah, gunung, tanah. B. Kata, contohnya belajar terdiri dari 3 suku kata yakni belajar. C. Frasa, contohnya akan datang, bola hitam, ayam saya. D. Klausa, contohnya rumah besar itu berwarna putih. Yang kedua, bentuk-bentuk satuan gramatikal. A. Bentuk tunggal, ter, ke, ber, ku merupakan bentuk tunggal karena tidak terdiri dari bentuk-bentuk yang lebih kecil lagi. B. Bentuk kompleks, membaca buku baru, ia pergi ke pasar merupakan bentuk kompleks karena terdiri dari atas bentuk-bentuk yang lebih kecil. Yang ketiga, satuan gramatik bebas dan terikat. A. Satuan gramatik bebas atau satuan bebas adalah satuan gramatik yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa. Contoh, rumah, gunung, tanah, pakaian, bendera. B. Satuan gramatik terikat atau satuan terikat adalah satuan gramatik yang tidak dapat berdiri sendiri. Contoh, ber, ter, meen, per, kan, an. Yang keempat, morfem, morf, alomorf, dan kata. A. Morfem merupakan unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Morfem tidak dapat dibagi menjadi bentuk yang lebih kecil dari bahasa lagi. B. Morf adalah anggota dari suatu morfem yang belum ditentukan distribusinya atau wujud konkret, wujud fonemis dari suatu morfem. C. Alomorf adalah varian bentuk morfem, jadi semua morf yang memiliki kemiripan bentuk dan kesamaan arti adalah alomorf dari suatu morfem yang sama. D. Kata. Kata adalah satuan bebas yang paling kecil, atau dengan kata lain setiap satuan bebas merupakan kata. Yang kelima, prinsip-prinsip pengenalan morfem. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Membeli, rumah, rumah baru, menjaga rumah, berumah, satu rumah. Satuan rumah dalam contoh-contoh di atas merupakan satu morfem karena satuan itu memiliki struktur fonologik dan arti leksikal yang sama. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama, asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologik. Menjahit, membeli, menyalin, menggendong, mengecat, melamar. Satuan men, mem, meny, meng, menge, dan me dalam contoh di atas mempunyai arti gramatik yang sama, yaitu menyatakan tindakan aktif, tetapi struktur fonologiknya jelas berbeda. Baik, yang keenam, hierarki bahasa. Secara sederhana menyimpulkan bahwa kata hierarki menggambarkan suatu tingkatan, level maupun jenjang struktural dalam penggunaan bahasa. Banyak satuan dapat ditentukan unsurnya hanya dengan mempergunakan taraf pertama. Misalnya kata-kata kehujanan, kenamaan, peradaban, peradilan, keberlangsungan, pengairan, pemimpin yang masing-masing terdiri dari unsur kean dan hujan kean dan nama peran dan ada peran
dan adil ke an dan berlangsung pan an dan air ber dan pemimpin. Dan yang terakhir yaitu bentuk asal dan bentuk dasar. Bentuk asal ialah satuan yang paling kecil menjadi asal sesuatu kata kompleks. Contoh berpakaian, pakai bentuk asal. Bentuk dasar ialah satuan baik tunggal maupun kompleks yang menjadi dasar bentukan bagi satuan yang lebih besar. Contoh berpakaian, pakaian, bentuk dasar. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.